teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas akuntansi 4B kelompok 1 yang beranggotakan Diah Ayu Normala Putri NIM 1903101095, Dea Ayu Melati Putri NIM 1903101106, Serin Erawati 19031116, Dea Dwi Wijayanti NIM 19031117, Lutfiah Ziyadatur Rasyidah NIM 19031118. Oke teman-teman semua, jadi kami di sini ingin menyampaikan materi pertama yaitu tentang tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. Nah, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung aja ke pembahasan materi kelompok kita. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas tentang definisi akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen yang merupakan salah satu dari bidang khusus akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Akuntansi biaya telah berkembang menjadi tools of management yang berfungsi untuk menyediakan informasi biaya bagi kepentingan manajemen agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Ada 4 tujuan dari akuntansi biaya. Yang pertama adalah penentuan harga pokok produksi. Biaya-biaya dihimpun menurut pekerjaan, bagian-bagian, atau dirinci menurut pusat-pusat biaya, produk-produk, dan jasa-jasa. Yang kedua adalah perencanaan biaya. Perencanaan merupakan suatu usaha untuk merumuskan suatu tujuan dan menyusun program operasional yang lengkap dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga adalah pengendalian biaya. Pengendalian merupakan usaha manajemen untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan dengan melakukan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksanaan dengan rencana. Yang keempat adalah dasar pengambilan keputusan khusus, di antaranya membuat produk baru, menghentikan atau meneruskan suatu produk tertentu, menerima atau menolak pesanan-pesanan tertentu, membeli atau membuat sendiri, menjual langsung atau memproses lebih lanjut. Karena dalam pengambilan keputusan itu akan mempengaruhi sebuah kelanjutan hidup perusahaan. Apabila kita salah dalam mengambil keputusan akan membuat rugi perusahaan. Jadi salah satu dari fungsi dari akuntansi biaya ini adalah untuk membantu mengambil keputusan perusahaan. Apakah kalian sudah tahu apa sih perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen? Kalau belum tahu, kalian gak usah risau. Di sini, saya akan menjelaskan apa sih perbedaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen. Sebelum itu, jangan lupa subscribe ya. Ya, yang pertama, yuk kita bahas tentang akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini merupakan bidang akuntansi yang menyajikan informasi keuangan, terutama ditujukan kepada pihak eksternal atau pihak luar dari perusahaan, di mana informasi keuangan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada pihak perusahaan atau pihak pemegang saham. Bagi pihak luar yang berkepentingan atas informasi keuangan yang dihasilkan oleh bidang akuntansi adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam operasi perusahaan. Maka dari itu, informasi yang disajikan harus diarahkan pada kebutuhan umum dan disajikan dalam satu cara yang sama. Nah, setelah membahas tentang akuntansi keuangan, sekarang kita beralih pada akuntansi manajemen. Apa sih akuntansi manajemen itu? Akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk para pengguna internal, di mana pihak ini mempunyai banyak kepentingan dengan sistem akuntansi dan informasi akuntansi yang dihasilkan, serta merupakan pihak yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan dalam perusahaan. Di intinya, pada akuntansi keuangan ini lebih ditujukan kepada pihak eksternal dari perusahaan, contohnya seperti kreditur, pemegang saham, pemerintah, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk akuntansi manajemen lebih ke pengguna internal seperti manajemen tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat pertama. Hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen. Pertama, akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan. Akuntansi biaya merupakan bagian integral atau tidak terpisahkan dari akuntansi keuangan
Karena akuntansi biaya membantu akuntansi keuangan dalam menghasilkan informasi biaya akurat yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Lalu yang kedua, akuntansi biaya dengan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya juga merupakan bagian integral atau tidak dapat terpisahkan dari akuntansi manajemen. Alasannya adalah karena akuntansi biaya menghasilkan informasi biaya yang dibutuhkan oleh akuntansi manajemen guna memberikan pertimbangan kepada manajer dalam proses pengambilan keputusan tertentu. Selanjutnya, peran controller dalam perencanaan dan pengadilan. Controller merupakan seorang manajer fungsi yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi suatu perusahaan. Controller bisa disebut dengan nama lain yaitu akuntan internal atau akuntan manajemen. Lalu, peran controller tidak terbatas pada fungsi akuntansi, yaitu berperan dalam membantu manajemen dalam tahap perencanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan serta tanggung jawab dan kegiatan fungsional utama. Selanjutnya, struktur organisasi perusahaan. 1. Kelompok manajemen puncak atau The Executive Management Group terdiri atas direktur utama, wakil-wakil direktur utama, dan pimpinan kunci lainnya yang bertanggung jawab atas pemasaran, pembelian, produksi, keuangan, dan akuntansi. Yang kedua, kelompok manajemen menengah atau The Middle Management Group terdiri atas para manajer divisi, para manajer cabang, dan kepala-kepala bagian. Selanjutnya yang ketiga, ada kelompok manajemen operasi atau The Operating Management Group terdiri atas kepala-kepala regu dan para penyelia. Selanjutnya, pendekatan dalam penentuan harga pokok. Penentuan harga pokok akan dimulai dari sistem perhitungan biaya tradisional yang berdasarkan metode pesanan ataupun berdasarkan metode proses, dan dilanjutkan dengan penentuan harga pokok dengan metode just in time, hingga penentuan harga pokok berdasarkan aktivitas atau ABC, merupakan suatu pendekatan yang baru untuk penentuan harga pokok produk. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih, semoga bermanfaat.